Ayo. Udah bawa buku refleksinya semuanya? Belum. Oke. Oke. Sebelum kita mulai seminar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, seharusnya sih penuh ya. Soalnya kelas 7 itu ada 4 ya kalau misalnya. Kelas 8, 9, 10, 11. Ya, tapi nggak apa-apa. Sambil menunggu kita, Ibu langsung mulai saja ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas seminar Ekologi Cakungan Bandung ya, di Pekan Matematika, Sains, dan Teknologi. Nah, sebelum kita mulai seminarnya, Ibu ingin menampilkan video terlebih dahulu. Nah, video ini adalah lokasi yang akan kita bahas. Nah, ini videonya itu gambaran lokasinya ya. Mungkin kalian mungkin bisa tebak di mana. Oke, ada yang kenal lokasinya? Kalian sudah pergi ke sana ya? Nah, di Pasir Angling. Kemudian mungkin ada yang kenal beberapa orang di sana? Kadang, nah Pak Iwan Kanit ya, ayahnya Mufi. Beliau yang bagian yang mengolah kopi angling ya. Oke, kemudian, nah ini kalau ini sudah ada judulnya.
Langsung duduk aja. Ya. Oke, ada yang sudah pernah ke sini? Oke, sudah banyak ya. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi cekungan Bandungnya, ekologi cekungan Bandungnya, nah Ibu mau tahu dulu nih, apakah kalian tahu apa itu ekologi? Ekosistem. Bedanya apa? Ekologi sama ekosistem. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Betul. Ekosistem itu sendiri apa? Eko dan sistem. Oke, sistem kehidupan. Apa saja komponennya di dalam ekosistem itu? Ada biotik, ini karena kelas 10 sama kelas 9 kalau ada udah belajar ya bisa. Nah, mungkin yang lain dulu. Selain kelas 9 sama 10. Hmm. Yang menyusun suatu ekosistem. Jadi suatu kesatuan kehidupan, sistem kehidupan. Nah, di dalamnya ada pembentuknya apa? Di dalam suatu ekosistem. Ada komponen. Nah, biotik. Biotik itu apa? Berarti. Nah, komponen yang hidup, makhluk hidupnya. Nah, kemudian ada juga yang abiotiknya. Kalau abiotik itu yang gimana? Apanya? Nah, tanah, air, udara, nah yang tidak hidup ya. Nah, kemudian eh, antar komponen ini ya, antar biotik atau makhluk hidup dan lingkungannya yang abiotik. Mau airnya, tanahnya, udara, ya, suhu, kelembaban, nah itu saling berinteraksi, ada saling ketergantungan. Nah, itulah yang dinamakan suatu ekosistem gitu ya. Jadi ada makhluk hidup tadi, lingkungan dan ada interaksi. Nah, nanti ekosistem itu punya karakteristik tuh, karakteristik tertentu yang itu pun nanti jasanya atau manfaat dari suatu ekosistem itu juga akan berbeda tergantung komponen penyusunnya gitu ya. Nah, sekarang ekosistem itu sebenarnya batasnya itu seluas apa? Seluas apakah ekosistem itu? Ini mungkin kelas 10 sudah tahu, jadi yang lain dulu ya. Nah, ini kalau misalnya bumi ini, ada bumi ya. Sejauh mana batasan ekosistem? Seluas apa? Hmm? Seluruhnya? Seluruh alam? Seluruh bumi? Oke, bisa. Ekosistem yang besar itu disebut apa? Ada yang tahu? Ya udah kelas 10. Kalau yang seluruh bumi itu biasa ya. Kalau bioma itu nanti yang khas tuh iklimnya. Nah, itu khas. Nah, jadi sebenarnya ekosistem itu bisa nggak kalau misalkan kalian ketemu di sekitar apa namanya di sekitar Alka ini misalnya ada uh, ekosistem apa yang kalian temui? Ada nggak kesatuan yang bisa kalian sebut ekosistem di lingkungan sekolah? Ada? Nah, sawah, kemudian ada lagi kebun dan situ. Kebun apa tanaman yang di situ? Yang dekat apa sih?
Apa yang dekat yang kolam itu ya? Nah, ada kebun, ekosistem kebun dan ada juga ekosistem kolam. Nah, itu apakah kalian bisa sebut ekosistem? Bisa? Nah, bisa? Nah, bisa. Nah, jadi apa batasan suatu ekosistem? Jadi ekosistem itu bisa dari yang sangat-sangat lingkupnya sangat kecil sampai yang sangat luas gitu ya. Pedesaan, perkotaan, sampai yang nanti ada istilah bioma, itu ekosistem yang khas tuh. Iklimnya ya. Nah, itu misalnya ada bioma gurun, kemudian ada bioma savana. Nah, itu ekosistem yang punya karakteristik iklim yang khas gitu. Nah, sampai yang seluas bumi ini yang disebut biosfer itu juga kita bisa sebut ekosistem. Nah, jadi batasannya itu sebenarnya tergantung kita mau mengamati eh, yang mana gitu ya, seluas apa. Sebenarnya tergantung kitanya mau mengamati area pengamatannya itu seluas apa. Gitu. Nah, tapi biasanya ekosistem itu punya karakteristik yang khas ya. Punya karakteristik yang khas. Misalkan kita mau mengamati ekosistem kolam. Nah, itu kan pasti ekosistem kolam dengan ekosistem yang kebun di sebelah kolam, walaupun masih di satu sekolah, itu punya karakteristik yang berbeda ya. Punya karakteristik yang berbeda. Kandungan airnya, biotanya, nah itu akan berbeda seperti itu. Nah, sekarang yang akan kita amati itu adalah ekosistem di area Cekungan Bandung. Nah, kalian sudah tahu tadi Cekungan Bandung itu areanya yang mana saja? Masih ingat nggak? Nah, ini ada petanya. Nah, ini petanya ini Cekungan Bandung itu batasnya yang di ada garis merah ini. Nah, ini Cekungan Bandung. Nah, apa saja wilayah yang termasuk ke Cekungan Bandung? Masih ingat? Nah, ini udah Ibu tulis di sini. Ada Kota Bandung. Nah, Kota Bandung ini yang mana? Nah, ini areanya nih, Kota Bandung. Nah, kemudian ada juga kota masuk ke kota apa yang kecil ini? Nah, Cimahi. Kemudian masuk juga di sini ada nanti kalian akan gambar nih petanya. Kalau ini yang SMA nih gambar peta ini. SMA nanti ada konturnya juga nih. Ibu ratanya gitu. Ya kontur tuh yang untuk ketinggiannya. Oh. Kalau SMP nggak perlu kontur. Alhamdulillah. Nggak perlu kontur, tapi nanti tetap ya Bu. Saya masih perlu. Nah, nah jadi ini tadi ya kota. Kalau ini Kabupaten Bandung. Beda ya kota dan kabupaten. Kabupaten Bandung. Nah, tapi Kabupaten Bandung tidak semuanya. Kalau Kabupaten Bandung kan ini ada garisnya. Nanti kalian cek ya di petanya besok. Nah, ini sampai ke sini Kabupaten Bandung ada batasnya. Nah, tapi area cekungan Bandung itu cuma sampai ke sini nih. Jadi nggak seluruh area Kabupaten Bandung itu masuk ya ke area cekungan Bandung. Nah, kemudian ini ada, nah Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat pun sampai ke sini nih. Nah, cuman yang masuk ke area cekungan Bandung hanya yang ini. Nah, ini yang tadi, yang apa namanya, perbukitan Raja Mandala yang kata Pak Madan ya, yang di sini. Nah, ini yang awalnya ditutupi oleh erupsi dari apa? Letusan Gunung Sunda ya, yang menutupi ini sehingga tersumbat di sini. Makanya di daerah ini ada dulu ada Danau Purba ya, Danau Bandung. Nah, cuman kan ini jebol, jadi airnya surut lagi tuh keluar lagi. Gitu. Kalian pernah ke Sanghyang Tikoro? Ya tempat jebolnya itunya aliran dari Danau Bandung itu. Nah, nanti kalian kalau misalnya jalan-jalan tuh bisa ke sana tuh. Ibu juga belum pernah ya, baru melihat di info-infonya saja. Dari YouTube, dari YouTube.
Nah, ini jebolnya itu di situ. Memang ada jebolan ya di situ, batunya itu ada apa namanya? Jebol, kemudian aliran airnya masuk ke situ, gitu, keluar dari situ. Oke, nah ini daerah mana ini Bandung. Nah, ini masih Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Nah, Pasir Angling itu masuk mana? Ya, Kabupaten Bandung Barat ya. Masih bagian situ. Nah, kemudian ada juga ini Kabupaten Sumedang, tapi hanya sedikit, hanya 5 kecamatan di sini. Nah, itu ya area cekungan Bandung. Nah, eh, nah kalau kalian lihat yang warna kuning ini artinya ketinggiannya dia gimana? Nah, lebih tinggi ya. Kalau ini kita rendah, kan cekungannya yang bagian paling rendahnya itu di bagian sini. Nah, Bandung itu banyak area yang rendahnya ya. Nah, yang bagian apa namanya tingginya hanya di bagian ini. Nanti ada Tahura tuh juga di situ ya. Satu-satunya hutan kota yang ada di Kota Bandung ya. Oh. Oke. Nah, ini Bu mau memperlihatkan Google Earth-nya. Supaya kalian kelihatan. Nah, ini ya. Nah, jadi ini Jawa Barat, Jawa Barat. Ini Pulau Jawa. Nah, ini area cekungan Bandung nih, yang dibatasin ini ya, yang warna merah ini, cekungan Bandung. Nah, jalur airnya. Nah, ini waktu kalian ke Pasir Angling tuh di sini nih. Nah, yang ada di Pasir Angling itu ada gunung namanya. Nah, Gunung Bukit Tunggul. Nah, kalau yang di sini Tangkuban Perahu di sini. Nah, kalau apa Tahura itu di ini area ini nih. Tahura. Jadi ini nyambung ya sebenarnya. Nanti Gunung Bukit Tunggul ini ada perkampungan desa gitu ya. Sampai ke nanti ke mana ini tadi Tahura ya. Nah, ini Sesar Lembang nih. Yang patahannya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya cekungan Bandung itu kenapa sih di batasnya itu yang merah-merah itu di batas yang itu? Kenapa? Batasnya apa sebenarnya? Kenapa nggak langsung satu Kabupaten Bandung itu juga masuk semuanya? Kenapa? Nah, betul. Batasnya adalah gunung-gunung. Jadi punggung gunungnya ya. Titik paling tinggi dari gunung itu, nah punggungnya itu area cekungan Bandung ya. Nah, sebenarnya apa fungsinya? Nah, jadi dari cekungan Bandung ini. Jadi cekungan Bandung ini sebenarnya disebut cekungan ya. Itu karena dia itu eh, merupakan daerah tangkapan air hujan. Nah, jadi maksudnya kalau hujan, daerah area yang atas itu, gunung-gunung itu fungsinya adalah untuk menangkap, air hujan. Itu gimana? Menangkapnya itu maksudnya gimana? Gimana? Bulan gimana? Menangkap. Ditangkapnya itu gimana? Bagaimana gunung-gunung itu bisa menangkap air? Jatuh, ditampung. Ditampung. Kalau nih ya, kalau nggak ada gunung, misalkan apakah daerah yang nggak ada gunungnya itu bisa menangkap air juga? Kenapa?
nggak ada. Nah, coba yang khas ini terkait ekosistemnya juga di daerah gunung-gunung itu. Ada apa di sana? Nah, sebenarnya terkait pepohonan itu. Nah, jadi apa namanya air hujan yang turun. Nah, kalian sambil mengimajinasikan ya. Air hujan yang turun, bayangkan kalau di situ nggak ada pepohonan di gunung itu, gundul. Apa yang akan terjadi? Longsor. Nah, longsor aja. Nah, air itu tidak bisa ditangkap. Kan awalnya air itu terkena kanopi, tutupan hutan itu ya, daun-daun itu kanopi ya, tutupan hutan itu. Nah, jadi air tuh nggak langsung kena ke tanah. Jadi turunnya kan pelan-pelan kan. Kalau misalkan ada kanopi dedaunan di situ, gitu. Jadi turun pelan-pelan. Nah, kemudian air itu setelah turun apa menyentuh lantai hutan, itu dia bagaimana airnya? Nah, itu akan diserap, nggak langsung apa namanya bergerak gitu ya, nggak langsung mengikis tanahnya gitu. Baru turun perlahan-lahan masuk ke tanah. Dan di situ ada perakaran tanaman juga. Kalian bayangkan aja, imajinasi. Perakaran tanaman juga. Nah, itu yang selain menggemburkan tanah, nah itu juga yang menahan air juga ya. Kan dia menyerap air, menyimpan cadangan air juga. Nah, kemudian itu air nanti masuk. Nah, nanti kalau kalian lihat, misalnya nanti kalian kalau jalan-jalan ke Tahura, nah itu kalau lihat ini kan ada jalan setapak gitu. Nah, di bagian sini itu ada tanah-tanah tingginya gitu. Kadang tuh ada tanah yang cekung gitu ya. Nah, di situ kalian bisa lihat ada rembesan air, tetesan-tetesan air. Nah, itu karena tanahnya itu menyerap air. Jadi muncul rembesan-rembesan air itu. Nah, itu keluar jadi nanti mata air. Nah, mata air. Nah, mata air itu yang nanti akan disalurkan ke mana? Mata air mengalirnya kemana? Sungai. Nah, nanti ke sungai. Jadi di area gunung-gunung itu sebenarnya adalah area bagian hulu atau hilir? Hulu atau hilir sungai biasa kalau di bagian gunung-gunung itu. Hulu. Hulu itu apa? Nah, kepalanya sungai ya. Jadi awal mulanya air itu mengalir ya, aliran air pertama ke sungai. Gitu ya. Jadi cekungan Bandung itu sebenarnya adalah area dari catchment area disebutnya, area tangkapan air hujan gitu. Disebut basin juga, cekungan. Nah, ini menurut ya. Kenapa? Oh, mau nanya, silakan. Itu kan apa dibatasinya oleh punggung gunung. Tahu itu bagian punggungnya dari mana? Punggung itu maksudnya ini apa? Ini kan titik tertingginya nih misalnya gunungnya. Nah, ini tuh punggungnya itu ya bagian kan cekungan ya bentuknya. Iya, tapi maksudnya ini area cekungannya. Nah, ini kan batas punggungnya yang ini gitu. Kalau yang di sini ya cekungan yang beda lagi kalau ada. Tapi nanti dari sana namanya punggung. Nah, kalau yang dari sana apakah ada lagi eh, punggung gunung yang menutupi area cekungan lagi? Kalau ini kan khasnya karena memang apa ya? Kalau orang Bandung apa? Bandung di apa? Likungku gunung apa? Bahasa ininya. Bahasa Sundanya di apa? Coba. Nah, artinya itu dia memang dikelilingi oleh gunung-gunung gitu. Apa gunungnya mengelilingi gitu ya. Jadi bagian punggung-punggung gunungnya itulah yang area tangkapan hujan. Diambilnya titik-titik tertingginya itu yang jadi batas dari cekungan Bandung itu. Paham? Tapi kenapa punggung? Kenapa enggak? Iya, nah itu istilah aja. Yang penting intinya tuh di bagian yang apa tuh cekungannya itu, nah itu punggung gunung yang ke arah cekungannya itu. Itu terserah kalian mau menyebutnya apa. Tapi intinya yang bagian itu ya. Nah, jadi ini menurut yang PUPR
Ini adalah cekungan daerah tangkapan air hujan catchment area basin ini adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi itu dibatasi oleh tadi ya punggung-punggung gunung yang dia itu menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui jaringan sungai. Nah, nanti di sini ada gambar jaringan sungainya. Ibu perlihatkan, tapi memang bagian yang Cikapundung saja ya, bagian yang akan kita bahas. Kalian udah belajar Google ini nggak? Google Earth? Ya. Nah ini ya, jadi di area gunung, coba kalian perhatikan. Nah di area gunung ini terbit mata air. Jadi ini bagian yang paling ujung dari kelihatannya bentuknya kayak akar ya, perakaran gitu. Nah ini bagian ujung-ujungnya ini sebenarnya tempat terbitnya mata air. Nah, ada mata air. Nah, ini mengalir ke lembah-lembah. Ini jaringan mata air masuk. Nah, ini jaring yang Sungai Cikapundung nih di sini nih. Ini kan di bawah sesar ini kan ada yang Sungai Cikapundung ini. Nah, nanti masuk nih sampai ke Tahura. Nanti kalau kalian main ke Tahura di Bantar Awi itu kalian bisa lihat ya. Di situ air apa Sungai Cikapundung itu di bendung. Di bendungan Bantarang itu. Nah, kita lihat. Nah, kalau ini Gunung Bukit Tunggul, nah ini Pasir Angling di sini ya. Nah, kelihatan ya jaringan sungainya, jaringan mata airnya sampai ke sungai. Nah, kalau yang ini dari Gunung Tangkuban Perahu, ya. Oke, sampai ke Tahura ini. Nah, nanti ini mengalirnya sampai ke Bandung, ya. Nanti kita lihat apa manfaatnya untuk warga Bandung, untuk kita juga. Nah, tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke. Nah, ini mungkin yang lebih jelasnya ada kelihatan topografinya, tinggi rendahnya. Nah, ini Bandung, ini yang bagian gunung-gunungnya. Jadi dibatasi oleh tadi ya, punggung-punggung gunung. Titik-titik tertingginya inilah jadi apa namanya? Jadi batas dari cekungan Bandung. Oke. Kemudian, nah kita akan masuk ke ekosistem yang ada di cekungan Bandung. Ekosistem apa saja gitu. Nah ini kita lihat dulu ya manfaat atau jasa dari ekosistem yang diberikan. Nah kalau kalian tidak lihat ke sini dulu, kira-kira apa saja manfaat yang diberikan oleh ekosistem? Jasa apa yang ekosistem berikan? Kalau terkait ekosistem yang ada di cekungan Bandung. Tadi gambarannya itu ekosistemnya seperti apa tuh? Ekosistem yang di pegunungan, daerah gunung, itu ekosistem apa? Kalau misalnya kalian kelompokkan. Kalau daerah gunung tadi. Hutan. Nah, oke, ekosistem hutan. Nah, kira-kira kalau ekosistem hutan itu memberikan jasa apa? Manfaat apa? Biar itu gimana ya? Kalau pohon kan dia nyala aja jadi nggak longsor suara apa itu. Oke, tadi ya pohon itu uh, untuk penyerapan air tadi. Tadi catchment area yang disebut apa Bandung itu adalah daerah tangkapan air yang bagian punggung-punggung gunung itu karena tadi ada pepohonan itu ya. Nah dia fungsinya itu untuk penyerapan air. Nanti airnya muncul lewat mata air itu, kemudian masuk ke sungai. Nah nanti dari sungai itu sebenarnya itulah nanti yang akan kita manfaatkan untuk ada yang tahu? Air dari mata-mata air yang ada di Gunung Bukit Tunggul tadi ya di hulu Sungai Cikapundung tadi masuk gitu
Kalau kalian ke Tahura lihat di situ ada bendungan Bantar Awi, nah itu menampung atau membendung air dari Sungai Cikapundung yang dari hulu tadi ya. Nah itu dimanfaatkannya oleh warga Bandung untuk air minum yang PDAM. Ya. Nah, ada yang di sini pakai PDAM di rumahnya? Enggak. Oh enggak ada. Oke. Nah ini jasa-jasa atau manfaat yang diberikan oleh ekosistemnya. Jadi ada yang jasa itu dikelompokkan jadi 4. Ada penyediaan, pengaturan, pendukung, ada budaya. Nah penyediaan itu ada ekosistem yang memberikan jasa menyediakan pangan, air, kemudian energi, serat. Nah sumber daya genetik. Nah, itu karena keanekaragaman flora fauna yang ada di situ dan juga mikroorganismenya. Nah, kalau pengaturan ada fungsi untuk mengatur iklimnya, mengatur aliran air dan juga banjir ya. Kemudian mencegah dan melindungi dari bencana alam. Kemudian pemurnian air. Nah, ini kalian bisa baca. Nah, kemudian pendukung. Nah, pendukung itu bisa mendukung ada pertanyaan dulu. Nah, perusahaan daerah air minum. Kalian kalau apa namanya di rumah nggak ada nih yang pakai PDAM? Aqua. Enggak sih PDAM itu yang biasanya, tapi jarang sih diminum. Air untuk mandi, air untuk apa itu ada yang nggak pakai PDAM? Nggak tahu. Iya kadang kalau nggak punya sumur biasanya dari PDAM. Ada sumur. Nah, pendukung. Oke. Nah, budaya ini ada ekosistem yang memberikan apa namanya jasa untuk sebagai tempat tinggal dan ruang hidup. Kemudian ada manfaat rekreasi dan ekoturisme dan juga estetika ya, keindahan alam gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal yang akan dibahas itu tadi ya, yang bagian Sungai Cikapundung aja dari hulunya itu yang Bukit Tunggul, kemudian perkampungan di situ, pedesaan di situ, hanya di sini mungkin yang Ibu kuasa itu yang Pasir Angling. Jadinya Ibu ambil sampelnya itu adalah Pasir Angling untuk mewakili perkampungan di sana. Nah, kemudian nanti kan bagian hulu itu nanti masuknya ditampungnya airnya itu di yang Tahura itu ya, ada bendungan Bantar Awi. Jadi ini pun akan dibahas. Oke, nah ini Gunung Bukit Tunggul. Ini kalau misalnya dilihat dari Pasir Angling, kalau kita lihat, nah ini Gunung Bukit Tunggulnya. Ini puncak tertinggi di pegunungan Bandung, Kabupaten Bandung Utara ya. Nah ini yang tertingginya itu Bukit Tunggul. Nah ini dan juga Tahura. Jadi ini sebenarnya mereka punya karakteristik yang mirip ya. Secara umum ekosistemnya itu adalah ekosistem hutan ya. Jadi di sini Ibu akan bahas manfaat secara umum ekosistem hutan. Nah ini kalau misalkan dilihat, ini peta dari ada Gunung Bukit Tunggul di sini. Nah ini Kampung Pasir Angling, bukan. Ini masih kawasan hutan dan pertanian juga. Baru di sini Kampung Pasir Angling ya di bawah sini. Nah bagian Bukit Tunggul itu yang bagian benar-benar bagian atasnya itu masih hutan primer. Hutan primer itu hutan yang masih virgin ya, yang masih belum ada campur tangan manusia gitu ya. Nah, di sini kalau yang bagian bawah ini hutan. Nah, tapi biasanya di sini sudah ada campur tangan aktivitas manusia. Sudah ditanami tanaman tegakan lain, misalnya alpukat. Nah, di sana apa? Warga Pasir Angling itu juga menanam kayak alpukat, kopi gitu ya di sini. Nah, termasuk hutan pinus yang perhutani itu, nah ini masuknya di sini. Kalau hutan pinus itu masuknya hutan sekunder ya. Nah, nah ini juga ada area pertanian juga.
Tapi pertanian kalau di area yang sudah ke atas, di atas perkampungan itu harusnya itu adalah tanaman tegakan ya. Tidak boleh tanaman yang apa? Seperti sayur-sayuran itu tidak boleh sebenarnya di area yang di atas perkampungan itu. Kenapa? Nah, itu longsor itu. Nah, karena kan akarnya harus tanaman tegakan yang punya akar yang kuat gitu untuk mencegah bencana longsor salah satunya. Nah, ini pasir angling. Kalau di kawasan perkampungan, nah ini barulah area untuk ada pertanian, peternakan gitu ya. Nah, kalian sudah amati juga ya di pasir angling. Eh, nah, ini nanti jaringan sungai apa nanti mata mata air yang terbit dari sini. Nah, ini masuk ke hulu Sungai Cikapundung nih, bagian hulu aliran pertama kali ya. Nah, ini yang lebih jelasnya Sungai Cikapundung. Nah, ini hutan primer. Hutan primer tadi ya, yang masih belum ada campur tangan manusia, yang masih asli gitu ya. Dan floranya itu juga masih khas di sana. Flora faunanya masih khas. Nah, ini yang pernah naik nih salah satunya Pak Adang ya. Pak Adang pernah naik sampai ke hutan puncaknya Bukit Tunggul. Nah, nah kalau hutan sekunder itu kalian kalau dari Angli itu kalian bisa lihat yang pohon-pohon pinus itu kan itu banyak juga. Itu sebenarnya ditanam oleh yang perhutani itu pemerintah. Nah itu memang secara apa manfaatnya itu kayunya itu ya eh, apa namanya kayunya itu yang diambil. Oke, nah apa saja jasa atau manfaat yang diberikan oleh ekosistem hutan? Nah yang pertama, nah menyediakan tadi ya penyedia pangan dan juga pakan. Apa saja tanaman yang kalian apa produk produk yang kalian temukan waktu ke Pasir Angling? Kopi ya. Nah, kopi itu sampai ke yang hilirnya pun sudah ada produk kopi yang dijual ya. Siapa yang waktu itu eh, terkait kopi yang SMA? Apa ya? Nah, jadi hulunya kan eh, di sana itu ditanam kopi, pohon-pohon tegakan. Nah, mereka menanam pohon kopi itu di hutan sekunder yang pinus itu. Jadi di antara pinus ditanami pohon tegakan kopi. Karena kalau pinus saja itu manfaatnya kan untuk masyarakat kurang gitu. Jadi makanya di bagian itu ditanami juga kopi, nah agar menggerakkan perekonomian masyarakat juga gitu ya. Nah, alhamdulillah kopi angling itu sudah sampai ada produk jadinya yang dijual. Oke, terus kalian ketemu apa lagi waktu itu? Buah konyol. Oke, konyol. Dimakan? Ada makan? Nyobain? Nah, itu konyol hutan yang pun sampai ada di hutan-hutan primer. Nah, itu khasnya dari hutan di Pasir Angling itu ya. Konyol itu dia tumbuhnya memang sebenarnya aslinya itu sangat merambat tinggi ya sampai ke bagian atas pohon karena dia butuh apa? Kalau sampai ke atas merambat sampai ke bagian bawah. Nah, dia itu mencari cahaya matahari sebenarnya. Kalau misalnya tertutupi kanopi atau tutupan dari pohon di daunan hutan itu kan akan cahaya mataharinya kurang kan, makanya dia memanjat sampai ke atas untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi kalau kalian memang mencari konyol yang asli itu tinggi-tinggi sebenarnya susah gitu ya diambil. Nah, kemudian ada juga, nah ini alpukat. Nah, ibu nggak ketemu foto yang asli yang apa warga memang ngambil dari sana ya. Waktu itu ibu pernah ketemu tuh ada bapak-bapak yang eh, memanggul itu alpukat yang dipanen dari hutan ya. Itu dua dua apa?
dua-duanya itu pokoknya penuh dengan alpukat gitu ya. Nah, karena di situ memang mereka sengaja menanam pohon tegakan alpukat itu untuk dijual. Nah, juga ini ada apa? Lemon, cuman lemonnya ini ibu nggak ambil yang asli ya. Kalau lemon Lembang itu dia warnanya itu masih ada kehijau-hijauan dan rasanya tuh beda ya, segar banget. Beda dari lemon apa yang dijual biasanya. Lebih segar yang Lembang itu. Nah, kemudian yang sale pisang kalian nyobain? Oh, itu. Nah, itu yang dari pisang apa namanya? Masih ingat nggak? Jenis pisangnya. Nah, Ambon apa? Ambon lumut ya. Nah, di bagian yang apa hutan pinus pun juga sudah mulai ditanami juga tuh pohon-pohon pisang. Nah, untuk nanti produknya itu salah satunya yang sale pisang itu. Nah, untuk pakan, nah di sana ternaknya apa saja yang kalian temui? Sapi. Nah, sapi, kemudian kambing, ayam. Kambing atau domba? Domba. Nah, domba. Nah, ini biasanya warga itu mengambil pakan sapi itu di bagian atas ya hutan ya. Nah, ini salah satu apa contohnya yang terfoto di sini. Bapak-bapak yang mengambil warga yang mengambil rumput untuk pakan sapinya. Nah, kemudian, nah ini produksi primer, ini produksi bahan primer mentah yang belum diapa-apain ya. Nah, ini salah satunya adalah kayu pinus ya, yang di sana. Pinus itu yang kalian tahu untuk apa aja tuh? Mebel. Sebenarnya dia tuh nggak terlalu kokoh kayunya, jadi dia nggak yang untuk bangunan-bangunan yang sifatnya harus kayu yang kokoh ya. Ini biasa salah satunya untuk ini yang korek api itu. Nah itu. Terus getahnya juga ibu lupa untuk apa, tapi ada manfaatnya juga ya getahnya itu. Nah kemudian ini juga untuk kertas juga bisa menggunakan kayu pinus. Nah, misalnya ibu kurang tahu, mungkin bisa juga. Nah, ini penyedia air bersih dan pengaturan siklus air ini adalah salah satu yang penting juga ya, terutama di area cekungan Bandung itu, karena bentuknya tadi cekungan itu. Nah, eh, air hujan itu ditangkapnya tadi di bagian atas ya, yang bagian gunung-gunung itu, hutan di pegunungan itu. Nah, nanti akan muncul mata-mata air itu tadi masuk ke jaringan sungainya. Nah, nanti itulah yang dibendung, ditampung. Nah, untuk air minum warga Bandung tuh yang di bagian cekungan bawah. Nah, ini adalah siklus dari siklus air ya. Ini adalah siklus air. Jadi nanti kalau hujan, nah ada air yang diserap ke dalam tanah. Nah, setelah diserap, nanti airnya akan bergerak. Ada pergerakan air. Nah, nanti akan terbit mata air. Nah, mata air ini akan masuk ke jaringan sungai. Nah, nanti sungai itu ya akan mengalir. Nah, tapi kalau kita memanfaatkan itu bisa dibendung ya. Nah, untuk salah satunya itu ya. Tadi kalau di Bandung itu Sungai Cikapundung dibendung untuk PDAM. Nah, nah ini kalau kurang pepohonan, nah ini bisa banyak yang run off ya, mengalirnya di permukaan. Nah, kalau mengalir di permukaan, nah itu bisa mengikis tanah, jadi longsor. Nah, kemudian, nah ini adalah bulang, tahu bulang nggak? Di Angling waktu itu ketemu. Nah, bulang itu penampungan air. Nah, ini sifatnya itu untuk dimanfaatkan secara lokal. Ya, biasanya warga desa, warga kampung gitu ya. Nah, bulang ini tempat penampungan airnya, kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga gitu.
Nah, dari mana air ini, air bulang ini ditampung? Airnya sumbernya dari mana? Nah, dari mata air itu. Mata air itu ditampung di bulang. Nah, nah ini beberapa bulang di Pasir Angling. Jadi ada beberapa ya, nggak hanya satu untuk menampung air dari mata air. Nah, nah ini yang di Tahura. Nah, ini di bagian bendungan Bantar Awis itu ya. Nah, jadi ini aliran Sungai Cikapundung. Nah, ini nanti di sini ada apa tempat untuk mengalirkan airnya untuk dimanfaatkan oleh PDAM. Nah, kalau di sini sisa airnya itu tetap dialirkan sesuai aliran Sungai Cikapundung, tapi ada yang dimasukkan ini ada tempat penampungannya untuk memasukkan untuk aliran air PDAM. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya itu untuk pengaturan iklim. Kenapa coba bisa mengatur iklim? Ayo coba. Kalau hutan nih, gimana caranya? Bagaimana caranya dia mengatur iklim? Mengatur suhu, kelembaban, curah hujan, suhu tadi ya. Kira-kira gimana? Transpirasi. Oke, transpirasi bisa. Kan itu transpirasi itu apa? Hikmat? Operasi lewat. Iya, penguapan lewat tumbuhan ya. Tumbuhan itu melakukan penguapan, air keluar lewat mana kalau di bagian jaringan tunggal? Nah, daunnya, stomata daun keluar gitu ya. Itu siklus air juga ya, nanti akan siklus itu. Jadi itu siklus air itu sebenarnya mengatur suhu juga. Selain itu apa? Nih bayangkan ya, kalau misalkan di kota Bandung ini tidak ada area hutannya, apa yang akan terjadi? Terkait pengaturan iklim nih, terkait ini ekosistem pohon, ekosistem hutan. Apa kira-kira yang akan terjadi? Jika Bandung ini tidak ada area hutannya. Polusi. Nah, salah satunya kok polusi udara. Apa kaitannya dengan hutan? Itu kan mobil-mobil kendaraan masuk pabrik itu kan mengeluarkan karbon dioksida. Karena pohon itu kan apa namanya butuh proses fotosintesa itu dia mereka butuh karbon dioksida jadi dihisap sama pohon-pohon hutan itu karbon dioksidanya kalau nggak ada pohon atau nggak ada hutan karbon dioksidanya. Nah, betul sekali. Jadi ini mengingatkan kita ke proses fotosintesis ya oleh tumbuhan. Jadi banyaknya hutan-hutan itu dia fungsinya juga untuk penyerapan karbon dioksida ya. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Asap kendaraan mengandung karbon dioksida. Kalau ada pabrik juga itu mengeluarkan salah satunya adalah karbon dioksida juga. Bayangkan kalau tidak ada area pepohonannya atau area apa hutannya, nah itu bagaimana karbon dioksida itu diserap gitu. Jadi harus ada hutan yang menetralisir ya, yang menetralisir jumlah karbon dioksida di atmosfer gitu. Nah, jadi kemudian kenapa hubungannya dengan pengaturan iklim? Ini masuknya ke suhu juga. Karbon dioksida itu salah satu gas gas apa? Kaca. Rumah kaca. Nah, gas rumah kaca. Jadi kalau ini bumi kita di bagian atmosfer itu salah satu yang menyelubunginya itu kalau misalnya banyak gas-gas rumah kacanya di bagian atmosfer ini, apa yang akan terjadi?
apa? Panas yang masuk ke bumi ini gimana? Tidak bisa keluar karena tertahan oleh gas-gas rumah kaca. Akhirnya suhu bumi itu panas. Ini salah satunya. Cuman apakah dia tuh sangat menentukan suhu atau tidak itu perlu dikaji lagi ya. Karena kan yang menentukan suhu bumi itu bukan hanya dari gas-gas rumah kaca ini, karena siklus matahari itu pun berpengaruh gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, tadi ya berkontribusi dalam siklus air. Tadi salah satunya yang tadi transpirasi, evaporasi, penguapan itu adalah bagian dari siklus air. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan, pepohonan, nah itu dia bisa mengembalikan air kembali lagi ke udara, nanti masuk lagi gitu ya. Ada siklus. Oke, selanjutnya sebagai paru-paru kota. Nah, fungsi paru-paru kita apa? Tadi udah dijelasin dulu. Fungsi paru-paru kita, oke, respirasi. Respirasi itu mengambil karbon dioksida. Ya, kalau kita sih memang oksigen ya. Tumbuhan mengeluarkan CO2 kalau kita. Nah, kalau tumbuhan kan karena dia autotrof bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi memang dia itu mengambil makanannya, bahan bakunya itu dari langsung ya, dari atmosfer, dari CO2-nya tadi ya. Nah, itu untuk menghasilkan ya makanan dan juga oksigen. Nah, oksigen inilah yang bermanfaat untuk makhluk hidup, bukan hanya kita. Nah, semua makhluk hidup juga butuh gitu ya. Nah, jadi semakin luas area hutannya, maka semakin banyak karbon dioksida yang dapat diserap dan semakin banyak pula sumber oksigen bagi makhluk hidup. Oke. Nah, ini fungsi selanjutnya adalah menahan bencana ya. Tadi banjir, longsor. Nah, ini berapa yang Ibu foto di area Tahura ya, di bagian tanahnya itu. Jadi banyak perakaran pepohonan yang dia itu mengokohkan tanahnya itu ya, mencengkeram tanahnya kuat. Nah, sehingga akibatnya apa yang bisa ter, apa namanya, bencana apa yang bisa diatasi, dicegah dengan adanya struktur akar pohon yang seperti ini. Nah, mencegah longsor tadi ya. Nah, nanti kalian coba deh sekalian nanti jalan lagi ke Taura. Nah, diamatin gitu ya. Oke. Nah, ini bukan di Tahura ya. Nah, tapi ini kalian lihat saja. Jadi bagian yang kurang nih pepohonannya. Nah, ini akan sangat rentan sekali mengalami longsor ya. Karena tidak ada perakaran yang membuat tanahnya itu apa namanya? Nah, kalau misalnya kurang perakarannya kan jadi mudah kalau kena hujan langsung seperti itu. Nah, kemudian fungsinya juga ekosistem hutan adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan juga sebagai habitat makhluk hidup yang benar-benar asli ya. Nah, ini beberapa apa makhluk hidup keanekaragaman fauna ya yang ada di Tahura. Walaupun ini gambarnya Ibu langsung ambil dari webnya Tahura, tapi ini sepertinya tidak semua yang mereka foto langsung ya dari sana. Nah, cuman ini keanekaragamannya ada. Nah, kalau kalian ke sana itu ini sangat sering kita temukan nih, kera ekor panjang ini. Jadi nanti kalau kalian membawa makanan tuh hati-hati ya, jangan jangan dipegang atau apa gitu. Kalau bisa dimasukin tas gitu. Kalau enggak nanti udah kejadian. Udah kejadian. Nah, itu dicaplok. Tiba-tiba langsung ambil aja gitu.
Nah, kera, kemudian ada burung kutilang. Ibu juga belum pernah lihat ya kalau kutilang. Burung kepodang, kemudian ada rusa di sana. Sudah lihat penangkaran rusanya? Sudah. Masih ada rusanya? Iya, saya foto. Ya, makasih. Ada tekupur, kemudian ada tupai, kupu-kupu. Nah, burung raja udang biru, ada perenjak Jawa, dan ini ada lebah madu nih. Nah, ini lebah madu ini, Apis cerana ini di sana tuh ada apa? Pohon kaliandra, bunga kaliandra, yang bunganya itu bulu-bulu warna pink itu. Kalian pernah lihat nggak? Nah, itu makanannya itu nektar dari bunga kaliandra itu. Jadi kalau kalian beli madu yang dari lebah madu ini, nah itu kira-kira rasa madunya itu mirip dengan rasa nektar bunganya itu ya, bunga kaliandra. Nah, di situ juga banyak ya dibuat penangkaran lebah di Tahura situ. Nah, ini beberapa tumbuh-tumbuhannya. Ada kayu manis, Ibu ketemu kalau kayu manis. Kemudian pinus juga ada, beringin banyak. Anggrek nih enggak secantik ini ya. Maksudnya enggak yang anggrek di sana tuh anggrek hutan yang kalian harus mengamati ini sekitar batang-batang pohonnya itu. Nah, biasa anggreknya kan menggantung di situ ya. Anggrek itu kan tumbuhan epifit yang dia itu tumbuh menumpang di batang-batang pohon gitu ya. Nah, Pak Adang bilang di situ ada anggrek terkecil di dunia tuh di Tahura. Nah, tapi Ibu belum ketemu. Nah, ada pohon mahoni Uganda, ada damar, ada bunga bangkai nih. Ibu juga ketemu nih pas lagi makar waktu itu. Beruntung banget, Bu. Hah? Beruntung banget. Alhamdulillah. Nah, ini Kigelia, ini pohon sosis ya. Kalian bisa lihat di sana ada di sana. Nah, ini yang kalian berat tadi nih, yang makanannya, nektarnya itu makanannya lebah madu tadi. Nah, ini ada sirsak. Terus ada juga yang khas itu eh pohon kapundung, kalian tahu nggak? Kapundung itu karena kan khasnya nama Cikapundung itu katanya dari pohon kapundung itu. Nah, Ibu nggak pernah makan buahnya. Tapi buahnya itu mirip duku. Tapi dalamnya warna merah. Ada yang pernah makan? Ibu juga. Nah, untuk rekreasi, kalau ini di Pasir Angling ya, di Bumi Perkemahan. Kalian waktu itu perangko ke sini? Hmm. Ini ada curug yang di Angling juga ya. Tapi dia kalau kemarau biasanya nggak ada airnya tuh. Hmm. Nah, kalau ini yang di Tahura. Nah, coba kalian jalan-jalan lagi. Nah, ini sudah banyak apa namanya? Kafe-kafe gitu ya di sana. Nah, di sini jadi untuk rekreasi juga. Jadi walaupun itu hutan konservasi ya yang dijaga, nah tapi itu juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat juga ya, karena ekosistem di situ memberikan keindahan alamnya juga gitu ya. Bisa untuk edukasi juga, jadi eduwisata juga. Nah, kemudian di sini yang penangkaran rusa itu, cuman terakhir Ibu ke sana karena hujan waktu itu, waktu musim hujan itu udah sangat-sangat berlumpur gitu, jadi rusaknya itu udah penuh dengan kotoran gitu ya. Keadaan rusa itu buruk banget ya, biar sakit itu. Iya, kasihan. Nah, ini untuk eduwisata juga. Ini jembatannya di sana. Nah, ini di yang ujungnya itu ada Curug Omas. Nah, ini sangat bagus banget ya airnya. Aslinya tuh udah nggak seperti ini. Nanti kita lihat. Airnya ya airnya. Kalau keindahan alamnya bebatuannya masih bagus. Nah, ini mungkin permasalahan ekosistemnya. Mungkin yang kelas 9 udah tahu beberapa nih. Ibu sudah jelaskan. Nah, ini yang terkait pencemaran air Sungai Cikapundung. Nah, ini kan
air Cikapundung itu tadi yang Ibu bilang itu kan dibendung di bendungan Bantar Awi Tahura itu ya. Di sini. Nah, ini kolam untuk penampungannya nih. Nah, coba kalian lihat di sini. Apa yang kira-kira apa yang terjadi di air sungai ini? Ada sampah, terus ada apa lagi? Nanti kalau sebenarnya yang lain dulu. Kira-kira dari airnya gimana? Nah, limbah apa tuh, Malia kira-kira? Untuk limbahnya kalau sampah tuh kayak ada limbah bahan kimia. Bahan kimia. Oke. Gimana? Siapa lagi tadi yang udah pernah ke Tahura? Oke, Mariam. Memperhatikan nggak airnya? Nggak. Waktu itu udah sekotor ini nggak airnya? Ini yang ini loh yang dimanfaatkan untuk PDAM loh. Nggak kotor lagi. Kalau sore-sore itu biasanya lebih kotor lagi tuh. Apa yang terjadi kira-kira? Tadi nyambung ya antara kan hulunya itu di bagian apa? Salah satunya Bukit Tunggul ya. Terus ada pemukiman salah satunya Pasir Angling. Nah, terus mengalirnya kan ke yang Tahura itu tuh di bendung airnya, air sungai. Nah, kira-kira apa yang terjadi sepanjang itu? Kalau kalian ke Pasir Angling waktu itu memperhatikan apa saja kira-kira yang berkontribusi untuk pencemaran air ini? Apa tanya? Kalau sampah iya tadi sudah, apalagi kira-kira yang buat airnya kok warnanya coklat. Nah, itu dari limbah apalagi? Nah, betul. Kalian lihat nggak waktu di Angling? Apa namanya? Kotoran hewan apa namanya? Pas sapinya eh, kan ada apa bagian di kandang sapi itu kan ada salurannya gitu kan. Nah, itu saluran untuk pembuangan salah satunya kotorannya juga ya. Jadi setelah sapinya mandi gitu ya, kotorannya itu kan alirkan di situ juga. Nah, itu masuknya ke tadi ke aliran sungai Cikapundung nanti. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun Tahura itu ya, kan itu berkontribusi juga ya terhadap mata airnya itu berkontribusi juga untuk masuk ke Sungai Cikapundung di Tahura itu. Cuman kan permasalahannya bukan hanya bukan di Tahuranya, tapi dari hulunya sudah bermasalah gitu ya. Kotoran limbah sapinya, kemudian kalau kalian perhatikan amati juga itu airnya berbuih, berbusa gitu. Nah, itu juga dari limbah deterjen. Kalau misalnya nyuci, mandi, nah itu deterjen juga masuk ke sungai. Sampah-sampah apa organik anorganik masuk juga. Nah, ini bahan pencemarnya. Nah, ini ya yang tadi di salah satunya yang di Pasir Angling. Jadi biasanya sore-sore itu lebih kotor lagi karena kan biasanya warga itu mandiin sapinya itu sore-sore ya. Nah, jadi kalau makin pas sore-sore itu biasa kelihatan lebih kotor Sungai Cikapundung itu. Nah, ini saluran ini nanti muaranya intinya ke Sungai Cikapundung itu. Nah, ini yang bendungan Bantar Awi tadi ya, tempat untuk membendung air dari Sungai Cikapundung. Yang kalau kita lihat ini, kalau musim kemarau ini volumenya semingguan sekitar segini nih, volume sampahnya. Nah, apalagi kalau berminggu-minggu bisa sebanyak apa gitu ya. Nah, ini eh,
kan kerja keras sekali ya untuk nah ini walaupun PDAM itu punya teknologi untuk mengolah limbah, hanya saja kan dengan apa namanya air dengan pencemar yang sebanyak itu tentu misalkan listriknya itu juga lebih akan digunakan lebih besar lagi gitu ya. Makanya supaya kita bayar PDAM itu nggak terlalu mahal gitu ya. Kita tuh sebenarnya problemnya dari hulunya itu harus sudah diperbaiki gitu ya. Biar teknologinya itu bisa lebih murah lagi gitu ya. Nah, untuk PDAM. Nah, ini salah satu penanggulangannya nih. Di Pasir Angling itu, program-programnya itu sebenarnya terkait dengan permasalahan yang terjadi gitu ya. Nah, kan tadi kotoran sapi itu rata-rata warga itu kan nggak diolah. Dulu itu benar-benar nggak ada pengolahan limbahnya. Hanya warga yang punya kesadaran aja yang dia mengolahnya gitu. Tapi sebagian besar itu tidak mengolahnya. Jadi langsung aja dibuang ke sungai gitu. Nah, sekarang ini masyarakat diberdayakan untuk melakukan pengolahan limbah sapi. Nah, kalian sudah lihat ya waktu itu pengolahan limbah sapi komunal. Jadi secara itu nanti sampahnya pun diangkut tuh dari seluruh peternak yang ada di Angling gitu ya, dibawa ke sini. Nah, ini salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran Sungai Cikapundung. Nah, ini kalau ini pengolahannya yang bokasi sapi itu. Bokasi sapi itu dengan mikroorganisme. Kalau yang cacing itu dengan cacing. Beda proses pengolahannya saja ya. Beda teknik pengolahan. Nah, ini tuh juga memberdayakan Karang Taruna pemuda-pemuda Pasir Angling ya agar mereka energinya juga tersalurkan ya ke hal-hal yang positif gitu. Jadi mereka diberdayakan itu sesuai dengan memang ada isu permasalahan yang ada gitu ya. Jadi tidak asal diberdayakan untuk yang apa dampaknya tuh nggak jelas enggak gitu ya. Jadi memang ada berdasarkan isu permasalahan yang ada. Nah ini, nah itu hasil pupuknya itu juga digunakan untuk pertanian. Jadi ada siklus, jadi integrasi antara pertanian, peternakan tuh itu sebenarnya. Jadi siklus peternakan yang menghasilkan limbah itu diolah, limbah pertanian pun juga bisa diolah. Nah itu masuk lagi ke pertanian lagi. Jadi memang harus ada siklus itu. Gitu ya. Nah ini juga selain itu juga jadi edukasi juga ya. Jadi untuk wisata edukasi juga gitu. Nah, kemudian ini salah satu beberapa anggota Karang Taruna di sana ya. Jadi kan sangat positif ya kegiatannya untuk mereka. Nah, kalau misalkan dilihat salah satu permasalahannya lagi warga itu memang beberapa sudah ada yang membuka lahan hutan itu untuk pertanian yang non pohon tegakan. Jadi seharusnya kan kalau bagian hutan, kalau mau digunakan itu harus yang tanaman tegakan. Nah, tapi ada beberapa warga tuh yang udah ke hutan itu untuk membuka lahan sayuran, ya, berkebun sayur-sayuran gitu. Nah, itu kenapa? Nah, karena di bagian yang area pemukiman yang tempat pertanian, peternakan, pertaniannya itu lahannya itu sudah kritis. Nah, kenapa kritis kira-kira di Pasir Angin itu? Lahan kritis, jadi sudah tidak produktif lagi. Kalau misalnya mau ditanami, itu sudah kurang subur gitu. Nah, itu kenapa kira-kira? Kan nggak dijaga. Nggak dijaganya dengan
Nah, itu sebenarnya tuh karena penggunaan apa di sana? Deterjen buat ini, buat apa namanya, pertanian. Lahannya kritis karena nah pestisida yang kimia-kimia pokoknya ya. Yang bahan-bahan kimia itu kenapa membuat lahan itu bisa kritis? Coba kelas 9 udah belajar tentang ekosistem tanah. Gimana? Nah, kalau tanahnya kritis nih karena ada apa? Asupan pestisida gitu ya, bahan-bahan kimia. Nah, itu apa yang akan terjadi di tanahnya? Kesuburan tanah itu ada beberapa faktor kan. Ada apa aja? Ada yang organiknya itu dari yang ada 3 sifat. Sifat biologi, kimia, ada fisikanya. Nah, biologinya itu kan terkait organisme tanah ya. Di tanah itu ada organisme tanah. Dia punya ekosistemnya. Ekosistem tanah itu perlu dijaga. Gitu ya. Semakin keanekaragamannya tinggi itu makin subur. Subur itu artinya dia itu tanahnya produktif, bisa menghasilkan tanaman kalau tumbuh di tanah subur itu pertumbuhannya baik, sangat produktif gitu ya. Nah, itu karena salah satunya tadi ya, organisme tanahnya itu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalkan tanah itu eh, dibombardir dengan pestisida, dengan pupuk kimia? Nah, itu apa yang akan terjadi? Nah, apa sebenarnya perlahan-lahan membunuh organisme itu. Keanekaragamannya makin lama makin sedikit. Misalkan cacing tanah yang fungsinya untuk menggemburkan tanah, di cacing tanah itu pun ya, coba Zaki kan waktu itu terkait ini ya, organisme di vermicompost juga ya, di cacing tanah itu, di dalam tubuhnya itu banyak sekali mikroorganisme. Jadi dia kalau misalnya makan tanah, nah itu tanah itu diperkaya dengan mikroorganisme yang itu bisa menyuburkan tanah. Gitu. Jadi keluarnya itu dia misalnya makan kotoran sapi, nah keluarnya itu sangat-sangat kaya mikroorganisme yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan organismenya itu terbunuh dengan pestisida, bahan-bahan kimia itu, ya ekosistem tanah ya makin ya akan kritis tanahnya itu ya, organismenya berkurang, jadi nggak subur begitu. Nah, karena lahan yang kritis di daerah pemukiman itu, di daerah lahan pertanian yang seharusnya mereka bercocok tanam sayuran di situ. Nah, karena makin kritis, jadi mereka makin naik ke atas tuh. Para warga itu makin naik ke atas itu bertaninya. Nah, itu sebenarnya eh, makanya, nah itu caranya seperti apa agar warga itu lahan di daerah memang pertanian yang seharusnya mereka bercocok tanam di situ agar tetap terjaga kesuburannya, jadi mereka nggak perlu sampai naik ke hutan gitu. Nah, itu seperti apa kira-kira? Nah, sebenarnya salah satunya siklus tadi itu ya, yang ada pertanian, peternakan. Ini pun masih eh, intinya masih berjuang juga ya masyarakat itu untuk mengolah limbahnya, untuk agar itu jadi pupuk lagi untuk pertanian. Kan masyarakat itu pengennya cepat ya, pengennya cepat menghasilkan produktif gitu. Jadi pakai bahan kimia itu kan akan cepat gitu ya. Hama itu bisa segera uh, istilahnya segera nggak ada hamanya gitu ya. Ada hama sedikit langsung dipakai pestisida gitu ya. Nah itu kan sebenarnya masyarakat kan memang pengennya yang instan gitu, tapi nggak memperhatikan kelanjutannya seperti apa. Nah kan kalau udah makin lama makin kritis lahannya, makin susah, nggak bisa digunakan lagi gitu ya. Jadi memang itu perjuangan juga di daerah pertanian situ ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tetap menggunakan pupuk organik gitu, bukan pupuk kimia. Nah juga di area hutan itu salah satu penanggulangannya itu dengan penanaman pohon kembali. Jadi di eh,
apa area hutan itu ada program rutinnya tuh, baik dari Karang Taruna di Pasir Angling maupun misalnya ada apa tamu-tamu yang berkunjung ke sana itu juga ada program untuk penanaman hutan gitu, untuk melestarikan hutan itu agar banyak pohon tegakannya gitu. Nah ini sedikit iklan. Nah ini ada yang sudah pernah, cuman anaknya nggak di sini. Ya, jadi Sri waktu itu juga ikut ya penanaman pohon. Oke, nah ini area hutannya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan atau apa yang mau didiskusikan, silakan. Tunggu kita sampai jam. Ya, jadi reviewnya itu nih tadi yang Gunung Bukit Tunggul itu ekosistem hutannya tadi ya. Ini pasir angling yang ada warna kuningnya ini. Jadi air, mata air yang tadi dari Gunung Bukit Tunggul. Nah ini kan kontribusi juga nih kan di bagian di area pemukiman ini termasuk pasir angling itu berkontribusi juga terhadap masuknya air ke Sungai Cikapundung yang biru yang ini. Nah jadi kalau Tahura ini kan hanya menampung saja ya untuk masuk ke bendungannya. Jadi kalau ada permasalahan di sini, itu juga harus dilihat ke bagian hulunya gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke, Kania silakan. Hmm. Kalau misalnya tanahnya udah kritis bisa kembali lagi menjadi subur. Kalau harus diganti. Hmm. Nah, sebenarnya itu bisa ya. Tanah kritis itu apa? Diperbaiki lagi menjadi tanah yang subur. Kira-kira gimana caranya? Di? Nah, pakai pupuk apa? Ya. Nah, sebenarnya kita menggunakan pupuk organik yang kaya akan ya bahan organiknya, kaya akan eh, ya organismenya, baik mikroorganisme maupun makroorganisme ya, cacingnya, mikroorganismenya. Nah, biasanya tanah itu harus digemburkan dulu ya, dicangkul dulu gitu. Nah, kemudian dicampurkan dengan pupuk organik tadi. Nah, pupuk organik tadi. Biasanya itu didiamkan dulu, harus didiamkan dulu. Cuman mungkin kalau tanahnya tuh sangat luas, berhektar-hektar, mungkin itu akan eh, capek lama juga ya. Nah, itu butuh teknologi. Tapi sebenarnya bisa bahan kritis itu dikembalikan. Cuman kan pupuk yang harus kita berikan sebanyak apa gitu ya. Nah, itu tanah yang seluas ini aja misalkan, nah itu pupuknya kan harus sangat banyak sekali untuk mengembalikan agar itu bisa subur kembali. Tapi bisa sebenarnya. Oke, ada lagi? Ya, Kalau berarti. yang tadi yang tadi likuifaksi di sana Ah. salahnya saja Ah. pencairan itu kenapa? Itu tuh bukan tanahnya itu apa mencair yang padat jadi cair itu sebenarnya ya padat jadi cair itu karena apa tadi kata Pak Mami? Nah air itu kan di bagian apa tanah itu kan ada bagian air tanahnya air yang apa groundwater itu ya. Nah itu ketika ada gempa apa yang terjadi akan naik merembes ke pori-pori tanah masuk ke pori-pori tanah akibatnya apa tanahnya jenuh dengan air akibatnya lembek kan nah tanahnya lembek nah itu yang terjadi akhirnya gampang kalau ada goyang dikit ya dia akan geser gitu nah kalau di bagian sesar lembang kan tinggi tuh ya pernah lihat sesar lembang nah itu kalau misalnya itu goyang ya bakalan turun ya bakalan gitu imajinasinya
Nah, jadi airnya naik merembes ke tanah, masuk ke pori-pori tanah, jenuh tuh tanahnya dengan air, akibatnya ya apa namanya bergeser gitu. Nah itu akan menyapu perumahan apa semua ya, akan menenggelamkan. Nah itu jadi mitigasinya apa kalau bencana seperti itu? Apa yang bisa kita lakukan? Kan kita udah terlanjur tinggal di sini. Betul. Jadi mitigasi itu kita harus benar-benar banyak berdoa. Ya kita nggak bisa apa namanya? Tidak ada yang bisa kita lakukan gitu ya. Selain benar-benar memohon ke Allah dan juga sedekah ya tadi kata Pak Madan. Sedekah itu bisa menolak bala musibah. Jadi kita banyak-banyak berdoa, sedekah gitu. Jangan lupa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu cekop. Kalau yang nanya tapi di kecilnya itu Coba dulu. Ibu nggak tahu juga. itu kalau misalnya tadi itu yang terjadi si informasi molekulnya apa, apakah ada sesuatu yang lewat Likuifaksi. itu, ada sesuatu yang lewat terus si atom-atom ini kayak ingin menstabilkan diri sehingga jadi ngueh gitu, atau gimana? Kalau kimianya ibu kurang tahu ya. Cuman maksudnya tanah itu kan apa namanya ada pori-pori yang rongga udaranya itu ya. Nah, kalau struktur tanahnya itu sudah kokoh, itu kan makin kuat ikatan antara mungkin pori-porinya itu. Kalau untuk landasan kita apa berpijak tuh harusnya udah strukturnya tuh harusnya kuat gitu. Cuman ini tadi kata Pak Madan ini kan masih sangat muda ya. Nah ini kan endapan danau. Yang itu skalanya masih berapa ratus tahun? Puluh ribu atau ratusan tahun? 100.000 atau 10.000 tadi. Nah itu pokoknya intinya kalau dari skala geologi itu masih sangat muda gitu ya. Struktur tanah itu belum benar-benar kokoh gitu. Jadi bayangkan kalau ini pori-pori tanah itu terisi dengan air yang dari bawah itu. Nah itu eh ya bayangkan aja ya, pasir misalkan kalian kasih air, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan mencair. Apalagi nanti kan kalau yang sesar itu kan dia dari yang tinggi ya, rendah. Ya bayangkan aja dia apa namanya sliding gitu. Nah, akan bergerak gitu. Seperti itu. Kalau kimianya ibu kurang tahu ya. Apakah ada molekul-molekul apa gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Bentar ya, Bu. Silakan sambil kalau ada pertanyaan ya. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, silakan kalian bisa sambil isi buku refleksinya. Eh, Oke, Ibu tutup saja ya untuk seminar pekan Master hari ini di topik ekologi Cokongan Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada hal yang bermakna, bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nanti kalian ke Gazebo ya. Ibu ini yang dulu itu baru Itu ngapain? Terminal ya, Pak? Penutupan. Sistem. Hal yang baru di dalam boleh melakukan hal ini. Jadi pada hal yang baru oh yang ini materinya
Atau evaluasinya sama ya sifatnya ini punya siapa nih? Oh, bukan ada itu ini dong, ini Yang sudah bisa langsung ke gazebo ya. Penutupan. Di sama ada. Pulang. Sholat dulu baru pulang. Kalau mau pulang nggak boleh sama sekolah. Iya, sholat dulu. Biarkan ya. Rumahnya di sebelah. Rumahnya di sebelah. Nggak boleh. Sholat bareng. Nanti bisa melihat tidur. Misalnya di sini, nanti ya. Ibu boleh penutupan semuanya kok. Penutupan. Yang kanan yang notis semuanya sih. Ini harus yang Kenapa? yang ini kalau mau nyoba yang lain gimana? Iya, maksudnya tentang dari yang tadi apa ada yang mau didalam? Kalau mau kasih evaluasi juga boleh. Iya. Iya. Oke, boleh. Yang gede dong. Materi. Iya, materi tentang ekologi. Iya, ditanya materi tentang ekologi dan terus aku bilang gue cantik gitu. Tahu juga sama. Enggak, dalam sabuk dikit. Oh, udah salah. Terus tiba-tiba dia kayak astagfirullahaladzim, saya evaluasinya apa? Nggak pakai stiker. Nggak tahu, dia jangan gara-gara kalian pak. Total. Oh, itu mungkin. Kapok banget. Apa? Kamu yang udah malah kenal apa? Oh banyak. Aku lebih ke arah yang di sini. Aku udah tahu sama gimana sih? Oh, aku nulis dulu kan. Dulu. Oh, kayaknya Ekspresi yang nyontek kayak si Wulan apa? Aku juga ini. Aku nggak ini mah dikiranya ibu yang penting ini nggak sama. hey, apa ini? Oh, bapak ada anjing.